itu atau LMK itu hajatan yang paling utama adalah membagikan distribusi. Kerjaan kami mengkolek, nah setelah dikolek adalah membagikan. Nah, kami punya policy bahwa setahun itu 3 kali kami mendistribusikan. Jadi periode kemarin, periode pertama udah didistribusikan itu di bulan Maret. Nah, sekarang ini di tanggal 17 ini kita adalah periode kedua dari WAMI. Nah, nanti ada periode ketiga di bulan November. Jadi karena ini hal yang sangat penting sekali buat WAMI, makanya kami mengadakan mengundang rekan-rekan media untuk bisa kita sharing informasi, atau dari media-media ingin bertanya tentang distribusi itu apa, ya disinilah waktunya. Karena buat sebuah LMK, apalagi buat WAMI, distribusi adalah hal yang paling benar-benar kita kerja keras untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Karena ini adalah hasil dari koleksi itu, kalau kita nggak bisa bagikan dengan baik, nggak ada gunanya juga. Jadi sesuatu peristiwa penting ini makanya kami sharing dengan teman-teman wartawan. Demikian dari saya dulu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua sudah hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi, tepuk tangan dulu dong. Ya, Mas Adi sudah memberikan welcoming speech, tapi agak lebih sedikit, agak hiperbola ya, sedikit lebih detail. Apa sih sebenarnya yang akan di-share pada siang hari ini? Nah, ini tugasnya Mas Robert, Korkom dari WAMI, untuk menceritakan tentang summary press release. Silakan Mas Robert. Siap, terima kasih Mbak Delni. Selamat datang untuk rekan-rekan media di sini dan mungkin ada beberapa undangan juga di sini. Selamat siang dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan mengumumkan dimulainya proses distribusi royalti periode kedua di tahun 2025 oleh WAMI. Jadi ini adalah bagian dari komitmen kita untuk menjalankan distribusi royalti secara transparan, adil, dan tepat waktu. Terkait nilainya, jadi total nilai royalti bersih yang didistribusikan pada hari ini dan 3 hari ke depan ya mudah-mudahan itu di 47.245.741. Jadi 47 miliar lebih ya. Itu mencakup royalti dari penggunaan digital, non-digital, dan juga royalti luar negeri. Periode distribusi ini mencakup penggunaan karya yang dilaporkan dan dibayarkan dari Januari hingga April 2025. Ya, dilaporkan dan dibayarkan, itu mungkin kata kuncinya. Kemudian terkait ada update di jadwal distribusi, tadi sama Pak Adi sudah disampaikan bahwa mulai tahun ini distribusi itu dilakukan 3 kali setahun, yaitu di Maret yang sudah kita lakukan, yang sekarang yang kedua di Juli, dan yang terakhir di tahun ini akan terjadi di bulan November. Kemudian perbedaannya di periode ini kita tidak ada royalti minimum yang dibagikan, tidak sama dengan yang terjadi di bulan Maret. Dan distribusi hanya diberikan kepada karya yang telah dilaporkan dan membayarkan penggunaannya. Efeknya apa? Efeknya adalah pasti jumlah penerima akan lebih sedikit gitu ya. Kalau di Maret itu semuanya dapat akibat dari royalti minimum tersebut. Kalau sekarang pure yang memang ada penggunaannya. Kemudian terkait mungkin nama-nama gitu kan dari komposer kami yang menerima royalti pada periode kali ini, beberapa bisa kita sebutkan dan sudah mendapatkan konsen juga dari beliau-beliau dengan perolehan tertinggi ya tentunya. Salah satunya ada Melly Guslau dengan 262 juta net royalti. Kemudian selain itu di top 25 ada juga Eros Chandra, Ade Nurlianto atau Ade Govinda nama panggungnya, Robby Satria atau Robby Geisha, Daniel Baskara Putra atau lebih dikenal sebagai Hindia, dan juga vokalis dari Fish dan Lomba Sihir. Kemudian kita juga meng-highlight bahwa ada kemunculan generasi baru pecinta musik, salah satunya Sal Priadi yang menerima 114 juta rupiah net
di distribusi kali ini. Kemudian terkait prosesnya, again ditekankan bahwa ini berdasarkan pelaporan dan pembayaran, gitu kan, bukan semata tanggal penggunaan karya. Oleh karena itu, tidak semua penggunaan karya dari Januari April langsung terbayar dalam periode ini, gitu ya, karena yang dibayarkan adalah yang sudah dilaporkan dan yang sudah dibayarkan. Kemudian laporan distribusi sendiri sudah mulai kita kirimkan ke penerimanya di tanggal 17 Juli, jadi kemarin. Seharusnya by hari ini semuanya yang asalkan mereka sudah emailnya masih valid dan sudah mendaftarkan ke WAMI email, itu akan menerima laporan detail terkait distribusinya masing-masing. Dan transfer dananya akan dilakukan 3 hari kerja maksimal dari tanggal 17 tersebut. Kemudian terkait mungkin tantangannya ya, di Juli ini kami mencatat adanya penurunan royalti dari luar negeri, dari overseas, bagi beberapa komposer besar. Tapi ini juga menunjukkan bahwa sifat royalti yang fluktuatif, ya. Dan tentunya kami terus bekerja untuk meningkatkan kerjasama dengan LMK internasional untuk mengejar lah ya, pengguna-pengguna di luar negeri dan meningkatkan kembali royalti overseas kami. WAMI tentunya berkomitmen untuk terus menjaga transparansi, akurasi, dan meningkatkan kecepatan layanan kepada seluruh anggota. Dan sebagai penutup, distribusi royalti tadi yang sudah disampaikan Pak Adi adalah tanggung jawab kami selaku LMK kepada pencipta, dan tentunya kami mengajak seluruh pihak, anggota, pengguna, mitra industri untuk terus mendukung proses distribusi yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Terima kasih, dan kami akan siap menerima pertanyaan dari teman-teman media setelah ini. Selamat siang. Ya, tepuk tangan dong teman-teman wartawan. Terima kasih Mas Robert dari Korkom WAMI yang sudah memberikan gambaran secara summary-nya, secara global seperti apa yang akan di-share dan juga yang sudah dijalankan oleh WAMI sebagai periode tadi dikatakan di bulan Juli ini. Nah, saya giliran untuk bertanya lebih detail lagi sebelum nanti juga ada kesempatan teman-teman untuk Q&A session. Pastinya pertama-tama untuk Mas Adi nih. Mas Adi pengen tahu nih, apa sih yang membedakan distribusi periode kedua di 2025 ini, which is berarti Juli, ketimbang yang sebelumnya yang kita tahu di bulan Maret. Dilihat dari apa yang bisa membedakan, dan ada kata-kata tidak menyertakan pembagian royalti ini. Itu apa maksudnya? Boleh silakan Mas. Ya, jadi yang di waktu di Maret itu kami mendistribusikan itu ada distribusi minimum. Jadi artinya semua membernya WAMI yang hampir 6.000 itu menerima royalti. Itu waktu di distribusi pertama. Nah, di periode yang sekarang ini, distribusi kedua ini, kami tidak menyertakan lagi distribusi minimum. Karena polisinya WAMI adalah distribusi minimum itu sekali setahun. Dan itu dilakukan di distribusi pertama. Jadi artinya sudah didistribusikan minimum. Jadi yang sekarang ini, distribusi sekarang ini benar-benar pencipta yang karyanya digunakan dan dibayarkan di periode Januari sampai April. Jadi tentu ada pencipta-pencipta yang tidak menerima royalti di periode yang sekarang ini. Jadi itu yang paling utama ya, gitu teman-teman. Atau paling intinya adalah gini. Kalau ditanya distribusi minimum itu apa sih gitu? Itu juga untuk mengantisipasi. Kenapa harus kita lakukan, dan ini di mana-mana di RMK tuh memberlakukan ada distribusi minimum. Kenapa? Karena mengantisipasi bahwa ada kemungkinan si user itu dia menggunakan tapi nggak akurat mencatatnya misalnya. Ya kan, bisa jadi gitu. Jadi bisa aja ada error-error. Jadi ada kemungkinan mestinya tercatat tapi tidak tercatat, makanya harus ada distribusi minimum. Dan itu WAMI melakukannya sekali setahun, yang dimana dilakukan di periode pertama yang sudah kita distribusikan. Jadi ini yang paling utama bedanya di kali ini tidak ada distribusi minimum. Yang hanya sekali setahun. Yang hanya sekali setahun. Ya,
Bagaimana memastikan keadilan bahwa jika jumlah penerima itu lebih sedikit dan apakah yang tidak menerima periode sekarang ada kesempatan lagi atau bagaimana sistem di UAMI? Oh iya dong. Distribusi itu kan selalu berdasarkan penerimaan sesuai dengan periodenya. Nah, penerimaan itu kan berdasarkan pemakaian. Bisa jadi karya itu di periode yang sekarang yang dari Januari April dia tidak digunakan. Tapi bukan berarti karya itu mati. Bisa jadi periode berikutnya ada yang menggunakan, ya nanti dia ada pembayaran, dia bisa mendapatkan royaltinya. Jadi ada fenomena-fenomena teman-teman pers. Ada yang lagu lama tiba-tiba mendapatkan royalti tinggi. Kayaknya lagunya padahal tahun 70-an gitu. Viral lagi, naik dia bisa. Jadi royalti itu sangat dinamis. Jadi nggak ada karya itu benar-benar habis langsung mati, orang lupa segala macam. Jangan, nggak bisa kita menghakimi seperti itu. Jadi lagu lama bisa ya hadir, atau lagunya tahu tadinya tenggelam, tahu bisa entah kenapa gitu. Jadi teman-teman kita yang tidak menerima distribusi sekarang, ya bukan berarti next distribution-nya itu dia nggak terima gitu. Jadi dan itu juga kami juga berharap dari teman-teman pencipta itu bisa juga mengupayakan supaya lagunya dipakai, ya kan? Jadi ada semangat seperti itu gitu. Karena kenyataannya bahwa begitu penggunaan itu banyak dipakai, orang bisa kok mendapatkan ratusan juta. Bisa loh. Jadi sekarang ini eranya udah beda. Pencipta itu bisa mendapatkan, artinya istilahnya untuk ukuran orang Indonesia bisa kaya, bisa hidup dan bisa kaya, maksudnya bisa ratusan juta loh. Itu dalam satu kali distribusi, jadi setahun 3 kali. Jadi poinnya adalah distribusi sangat dinamis sesuai dengan penggunaan. Jadi bisa jadi nanti akan ada dia sekarang nggak dapat, nanti dia akan dapat. Luar biasa nih. Seperti apa kerja UAMI sendiri dalam mengumpulkan data, memverifikasi untuk pengguna karya atau kita sebutnya user? Karena kan kita tahu bahwa user ini tadi kan poinnya dari UAMI itu adalah yang dibayarkan, yaitu adalah yang didistribusikan adalah yang dilaporkan dan dibayarkan. Berarti dilaporkan, tapi kalau ternyata user tidak membayar atau ada hal-hal lain gitu, sehingga distribusi itu tidak sampai ke komposer atau anggota yang hampir 6.000 di UAMI ini, itu seperti apa? Memakai sistem apa dan apa tantangannya dengan sistem tersebut? Oke. Saya pikir ya ini ada Pak Seno yang ahlinya di situ. Nah, silakan. Mas Suseno Adi Prasetyo, beliau adalah Managing Director UAMI. Silakan Mas Seno. Ya, terima kasih Mbak Charlie. Jadi cara UAMI ini untuk mengumpulkan data itu biasanya kita bagi dua ya, digital sama non digital. Yang digital itu biasanya ada yang namanya usage data. Ya, usage data. Jadi data itu kita terima dari DSP ya. DSP itu seperti YouTube, seperti Spotify, itu mereka biasanya kasih data-data. Nah, dari data-data itu masuk ke tempat kita olah di sistem yang namanya Atlas. Ya, kita matching, kemudian kalau namanya pas akan kita langsung siapkan untuk distribusi. Ya, yang 3 kali tadi yang seperti Pak Adi sampaikan. Kemudian ada yang apabila pada saat kita matching tidak pas, maka kita akan berusaha, karena ini datanya tuh banyak sekali, bisa sampai belasan atau puluhan juta gitu ya. Nanti kita akan buat task force, kita akan samain lagi. Yang penting kita berusaha supaya data itu bisa dibagi ke komposer yang tepat. Ya. Yang kedua adalah non digital. Non digital ini juga dibagi dua ya. Yang pertama adalah yang menggunakan usage report, itu juga nanti kita akan bagikan sesuai dengan penggunaan. Sementara yang tidak ada usage reportnya, misalnya kayak di hotel, di bank atau dimanapun juga itu kita akan mengambil patokan terdekat. Misalnya kita menggunakan usage di DSP tertentu ya, Spotify atau YouTube atau apa. Jadi
inilah yang akan kita lakukan pada saat pembagian. Jadi kita pastikan semua yang masuk ke kita itu harus bisa didistribusikan dengan baik, kira-kira gitu. Tantangannya seperti apa tuh Mas Seno, dan juga ini kan di sini ada peran teknologi di sini ya. Iya. Kalau tantangannya sendiri itu, kalau bagi kami yang terbesar adalah di non digital ya, di non digital ini banyak hal ya. Yang pertama adalah masih banyak user yang belum paham atau tidak mempunyai pengetahuan sehingga mereka belum membayar royalti ke kita. Ya, jadi kalau royaltinya nggak masuk, gimana kita bisa bayar gitu kan? Misalnya ada yang bilang live event saya ada di sana tapi kok nggak didistribusikan gitu. Itu kita sudah tagih tapi sampai sekarang masih belum, misalnya gitu ya. Misalnya. Kemudian di sisi lain ya kita masih ada beberapa masalah teknis ya, yang kita harus membuat aspos lagi, kira-kira begitu ya. Sementara tadi perannya adalah seberapa pengaruh teknologi ya, teknologi itu ya memang sangat penting kan, itu kita mengelola ratusan juta data itu ya, puluhan atau ratusan juta gitu ya, itu sangat signifikan gitu. Kalau kita nggak bisa menggunakan sistem secara manual, hampir dipastikan tidak mungkin. Jadi kita pakai sistem aja untuk distribusi ini aja. Tadi malam tim saya di belakang itu untuk distribusi yang sekarang itu sampai jam berapa? Jam 2 pagi. Setengah 2 pagi. Ya, itu pakai sistem. Gimana kalau nggak pakai sistem? Ya bisa 4 tahun lagi baru dibagi. Ya kira-kira itu ya dari saya. Oke, saya tambah. Tadi mungkin tantangan terbesar itu dalam pengumpulan laporan ya. Sebenarnya pengumpulan laporan itu memang mereka bayar, tapi mereka nggak kirim laporan pengguna. Ini ada uang 10 juta, dia bayar royalti sesuai gitu. Misalnya restoran kursinya berapa segala macam, sekitar 10 juta, tapi nggak dikirim laporan penggunanya. Ini tantangan. Ya mereka ngerasa bahwa ya bayar aja udah senang, udah syukur kami bayar, ngerepotin lagi kalian untuk pakai laporan segala macam. Kan begitu tuh mereka biasa ngomongnya dengan gampangnya gitu. Tapi ini bukan berarti 10 juta ini kita nggak bisa bagikan, harus bisa kita bagikan. Makanya itu kita sistemnya namanya proxy. Kita pakai proxy. Artinya proxy itu kita mencari yang dekat dengan dengan penggunaan tersebut, dengan hotel tersebut, kira-kira dengan restoran tersebut. Mungkin ada restoran lain yang punya laporan penggunaan, atau kita dekatkan juga misalnya dengan ini pakai Spotify, jadi kita pakai laporannya penggunaannya Spotify. Nah ini satu sistem yang biasa dilakukan di semua mancanegara. Jadi kita kan selalu bertanya juga keluar gimana. Ini ada uang, reportnya nggak jelas. Terus gimana caranya? Ada macam-macam, dia bilang ya. Salah satunya adalah proxy. Nah proxy itu yang kita lakukan. Nah itu pun juga kita harus hati-hati banget menentukan proxy ini. Yang mana yang paling dekat untuk penggunaan seperti ini. Tapi intinya adalah bahwa semua royalti itu kami ya itu yang kalau ditanya tantangannya Telni, yaitu karena ada beberapa pengguna yang tidak memberikan report. Tantangannya adalah bagaimana membagikan tetap dengan keadilan. Jadi itu tadi kami pakai proxy. Mungkin dari ini, ya, atau lagi? Oh enggak. Oke. Iya, oke. Ini menarik ya, ketika user atau pengguna yang rata-rata misalnya venue ada uang asal melaporkan saja, tapi tidak tahu supaya itu lebih akurat. Tanggung jawabnya WAMI sehingga menggunakan tadi yang disebut dengan proxy. Lalu bagaimana dengan user, membedakan user dalam negeri dan luar negeri? Karena kita tahu, let's say lagunya Melly Guslo yang bisa saja dinyanyikan oleh Siti Nurhaliza di satu event, atau penyanyi lain di negara jiran, atau bahkan ada venue tertentu di satu tempat di public area yang memperdengarkan lagunya Ungu, lagunya Club Project, lagunya Slang dan lain sebagainya. Yang bagaimana WAMI mewadahi dan melindungi kepentingan atau hak dari hak dari anggotanya ketika penggunaan itu terjadi di dalam luar negeri, dan bagaimana sistem membedakan? Oke. Jadi WAMI kita sudah kerjasama ya dengan
teman-teman CMO luar negeri sekitar mungkin 60 ya, 60 CMO. Malaysia itu ada MACP namanya, Singapura Compass, Filipina Rescap, wah banyak, semuanya itu kita kerjasama karena kita juga sadar bahwa karya yang diputar di Indonesia pun bukan hanya karya orang Indonesia aja, tapi kita juga sadar bahwa ada lagu Indonesia yang punya potensi diputar atau digunakan di negara lain. Kenyataannya Malaysia. Jadi di situ kita selalu melaporkan, apalagi kita artinya gini. Tugas penarikan yang di Malaysia untuk karya Indonesia tentu bukan WAMI. Ya kita karena kerjasama ya si MACP, WAMI-nya Malaysia yang mengkolek. Ya disitulah namanya kita ada reciprocal kerjasama. Nah tapi kita membantu mereka juga, kita memberikan data-data. Kita punya ada kelompok GDSDX itu kita juga kasih tahu ini hits di Indonesia ini seperti ini ya. Nah itu anggotanya adalah Malaysia, Jepang, Thailand, beberapa negara lah gitu. Jadi kita secara aktif kita informasikan ke mereka, ini lagu-lagu Indonesia ya, ini lagu-lagu Indonesia yang kemungkinan diputar di sana. Mereka juga gitu ke kita gitu. Jadi kita saling membantu, saling memberikan informasi untuk terjadi pengkoleksian dengan baik. Nah untuk konser juga itu gitu. Saya misalnya di Malaysia itu ada teman kita, dia GM-nya misalnya atau siapa, kita telepon dia, ini band umum main di sana nih, ini segala macam, tolong kolek dong segala macam. Mereka juga gitu kita. Jadi intinya kita adalah kerjasama karena ini dunia pengkoleksian ini nggak bisa kita sendiri ya. Jadi ini adalah satu harus kerjasama yang dimana ada payungnya SISTEK. Jadi ini anggota-anggota SISTEK semuanya. Jadi nggak bisa kita sendirian aja gitu, nggak bisa. Yes. Oke. Boleh. CISAK, CISAK ya? Oke, sorry. CISAK. Satu lagi, tadi saya cuma ingin coba cerita tentang bagaimana kami terhadap laporan penggunaan ya. Tahu nggak teman-teman? Ini ada Pesta Pora ya. Pesta Pora tahu kan teman-teman? Panggung ya. Bayangin lagu yang dipakai itu berapa? Satu band 10, ada Iya. satu band. Itu tim kami kerjasama juga dengan Pesta Poranya untuk mengumpulkan data lagu. Ada 1000-an lagu dan itu bisa dapat. Wow. Itu Bisa, walaupun sebenarnya. agak cukup lama ya, bisa tapi memang Kerja keras, ya? itu kerja keras banget gitu. Jadi yang festival-festival itu kan Iya. si penyelenggaranya juga kan nggak punya data dia. Memang saya tahu, saya juga main gitu, kita emang ngasih data ke sana kan gitu. Jadi kita hubungin ke manajernya, oh ini yang main si ini, dapat song listnya apa segala macam. Jadi artinya tantangan-tantangan seperti itu yang terus kita ya harus kita coba, harus kita. Artinya ada proses jemput bola dari WAMI sendiri dan memegang semua panggung musik setahun ke depan, termasuk juga untuk menghubungi agar member komposer di WAMI sendiri hak-haknya bisa terlindungi gitu ya. Ya, Untuk jadi panggung gini, musik. poinnya adalah gini, kami tahu bahwa ini tanggung jawabnya itu benar-benar di WAMI. Jadi kami nggak bisa diam sepanjang bahwa kami masih bisa melaksanakan, ya kami kerja keras, sangat sekeras-kerasnya untuk benar-benar bisa membagikan dengan adil. Ya tentu ada beberapa hal mentok di sini, tapi kami nggak. Oke, kalau masih bisa kita dobrak, kita jalanin. Itu saya sangat salut ya sama tim lisensi itu. Dia memang membutuhkan waktu berbulan-bulan gitu untuk mendapatkan data 1000 itu. Jadi saya dikasih dia, Pak, ini Pak. Wah gila. Dapat dari mana? Iya ini kami ke manajer ini. Jadi artinya WAMI sungguh-sungguh bekerja keras benar-benar untuk bisa menghadirkan, hasil distribusi ini. Dan itu kami tahu juga tantangannya besar. Ada beberapa yang masih belum ideal, masih ada nanya, kok saya di ini? Pasti ada beberapa hal yang belum juga ideal. Tapi jangan takut bahwa kami terus kerja keras untuk bisa memastikan pengkoleksian terjadi dan pendistribusian itu bisa dilakukan dengan adil dan transparan. Itu Telly. Mas Adi, tadi disebutkan oleh Robert tentang ada
komposer baru lah ya, yang mengalami lonjakan pendapatan di distribusi kali ini gitu, disebut Sal Priadi. Apa ada nama lain yang boleh di-share atau seperti apa sih sebenarnya WAMI men-share atau harus minta izin dari yang bersangkutan, boleh di-share apa tidak untuk masyarakat umum sampai akhirnya tersebutlah nama Sal Priadi, walaupun kita tidak sebut nominalnya, mungkin ada yang merasa tidak nyaman atau bagaimana? Sistem di WAMI. Jadi gini, ini satu hal yang sangat hati-hati kita. Kita tentu tahu semuanya datanya, tapi kita tentu tidak semena-mena untuk men-share data-data tersebut. Kami tahu udah jelas lah, pasti saya tahu juga siapa nomor satunya, berapa didapatnya. Tapi kami pasti minta izin. Semuanya kami minta izin. Saya bilang sama Robert, tolong Bert, ini udah jadi policy kita, kebijakan kita. Yang distribusi harus ada dong yang bisa kita share supaya orang paham bahwa distribusi itu bisa mencapai sekian segala macam. Ya, Teh Meli komit. Dari distribusi pertama dia sudah share ya. Dan dia nunjukin kemarin ada distribusi, pokoknya mau kecil mau besar saya akan share gitu. Jadi dia juga membantu menginformasikan. Nah itu kami terima kasih sama Teh Meli. Nah ada beberapa nama yang paling menggembirakan, ada dia baru masuk ya Robert ya, Sal Priadi ini baru masuk sebenarnya. Januari 2025 ini. Luar biasa. Ya padahal sebenarnya karyanya sebelum-sebelumnya, tapi Ya. dia mendapatkan 114 juta. Jadi artinya dia membolehkan kami untuk menyatakan ini. Nah ini kita benar-benar teks dia semuanya. Jadi kami senang ada pencipta-pencipta yang bisa memberikan men-share-kan gitu. Nah jadi ini satu apa ya, maksudnya buat kami ini dia baru masuk dan 100 juta. Nah, dan kami senang bisa mengumumkan itu. Ya. Pastinya ada etika yang juga dijaga oleh WAMI ketika menyebutkan nominal di luar Ini bukan dari- sekedar etika, saya pikir juga hukum ini ya kalau kita sembarangan kita Iya. share apa segala macam gitu. Ya, sudah akuntabel dan transparan, dan mereka mengizinkan untuk disebut nominalnya, yaitu Teh Meli dan juga yang nama baru Januari, dan